Tetapi di luar dari perkotaan hampir seluruhnya itu sistem token atau sistem ikat sehingga setiap persoalan yang terjadi itu bervariasi dalam artian orang mendukung kelompok sini kelompok sana sehingga situasi di lapangan juga mobilisasi massa segala macam. Jadi pemilu ini dia baku ikut, jadi pemilu DPR provinsi, DPR RI, semua dia baku ikut. Karena semua partai politik dia punya kepentingan itu mulai dari pemilu di tingkat bawah sampai dengan pemilu presiden sehingga proses pemilunya itu memang seluruhnya itu sistem token, sehingga yang sudah terjadi itu hasil akhir yang sudah terjadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPU. Mungkin dari kami seperti itu. Tidak ada pemeriksaan atau tidak ada temuan apapun ya. Mic-nya ditekatkan. Tidak ada temuan apapun ya, Pak Ketua, izin. Kalau di kami semacam laporan itu memang ada, tapi kebanyakan itu kita selesaikan melalui proses mediasi, karena di sana itu kalau kita proses ini orang kadang kalau kita di Bawaslu itu kadang serba salah. Ada masalah bahwa datang hari itu juga minta rekomendasi, padahal itu sesuai prosedur, laporan masuk, identifikasi permasalahannya, sesudah itu harus pokoknya cek dia punya permasalahannya. Tapi situasi di daerah gunung itu beda. Hari itu dia bawa laporan itu dengan masa rombongan datang dengan berbagai kelengkapan segala macam, baru minta rekomendasi juga hari itu. Jadi persoalan yang kami hadapi seperti itu. Ya, izin gitu Pak. Ya memang izin gitu. Ya memang menjadi Bawaslu di Papua Pegunungan ini ya susah Mas. Sebentar Mas, sebentar. Ini diselesaikan dulu kan. Iya. Kan sudah selesai atau belum? Kalau sudah baru gilirannya kan. Ya. Baik. Terima kasih Bawaslu. Terakhir saya ingin bertanya ke KPU Provinsi. Penetapan terakhir di Hotel Fox, apakah seluruh saksi baik dari paslon maupun dari saksi parpol diberikan hasil? Terima kasih pimpinan. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan penetapan presiden kemarin itu tidak ada masalah. Puas hasil yang sudah ditetapkan itu. Demikian. Belum dijawab pertanyaannya terkait hasil pilek dan paslon, diberikankah atau tidak? Itu pertanyaannya. Salinannya disampaikan atau tidak kepada saksi? Kalau memang belum sempat ya nanti salinan disampaikan. Baik, izin. Kalau yang terjadi di Hotel Fox untuk khusus rekapitulasi Kabupaten Tolikara. Mas, nggak usah kemana-mana Mas. Ya. Salinan. Ini kan. Salinan itu ada dan sudah kemarin ditetapkan Tolikara itu diserahkan kepada mereka. Saksi semua diserahkan. Jadi kami serahkan kepada mereka sebelum kami tetapkan, salinannya diberikan dulu. Baru kita tetapkan Kabupaten Tolikara. Izin seperti itu. Nah, untuk hasil D yang provinsi, pemilu presiden, DPR, dan DPD, salinannya sudah disampaikan kepada para saksi. Ya, sudah kita serahkan. Sudah. Kemarin kita serahkan sebelum berangkat ke Jakarta. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin nanti kami ingin mencatatkan keberatan terkait pernyataan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saksi calon nomor 1. Ya, izin Doa. Saya hanya masukan aja ke Bawaslu. Sorry. Saksi pasangan calon nomor 3. Oh iya, saya kadang juga lupa saya jadi habis. Ya. Karena yang paling sering bertanya pasangan calon nomor 1, jadi ingatnya 1 terus. Iya. Baik, saya hanya menegaskan ke Bawaslu, memang tidak ada temuan ya Mas. Memang semuanya harus diselesaikan dengan mediasi. Seberat apapun pelanggarannya.
Kami di Bawaslu itu tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui mediasi, sehingga apa yang terjadi di lapangan diselesaikan juga saat itu, sehingga tidak persoalannya tidak sampai tidak sampai tindak penanganannya tidak sampai melewati punya proses yang biasa dilakukan di dalam di Bawaslu. Jadi setiap persoalan kita lakukan proses mediasi. Jadi apa yang terjadi diselesaikan pada saat itu, pada saat kejadian. Tapi tadi awal kata saya memang sudah sampaikan bahwa kita di gunung itu, di Gunung Papua Pegunungan itu sistemnya tuh pemilunya sistem noken, sehingga semua proses pemilu yang terjadi itu semua baku ikut mulai dari tadi saya sudah sampaikan tuh, dari DPR sampai presiden, sehingga proses itu terjadi baku ikut. Jadi masing-masing dari dukungan DPR daerah maupun sampai dengan presiden itu sampai hasil akhirnya ini sudah. Jadi masing-masing punya kelompok-kelompok begitu. Kelompok-kelompok itu terjadi. Jadi tidak seperti di sini. Kalau di sini itu kan pemilu nasional, jadi di mana-mana itu suara turun naik begini. Tapi kalau di sana itu dia baku ikut partainya, pendukungnya baku ikut dari tingkat bawah sampai dengan presiden, karena sistem nokenya. Jadi dia prosesnya terjadi seperti itu. Siap. Terima kasih. Cocok. Ada apa-apa ya cocok. Jadi pendekatan yang digunakan oleh teman-teman Bawaslu di Papua Pegunungan kan sesuai dengan konteks lokalnya, Mas. Karena cara pemberian suaranya model noken, ini kan rembukan ya. Ada rembukan kalau bahasa Papuanya apa ya? Musyawarah. Ini suara untuk siapa, partai apa, calon apa, terus diikat. Nah, karena modelnya seperti itu atau metode seperti itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mediasi. Gitu. Kalau menggunakan pendekatan adjudikasi, mungkin ya menurut teman-teman Bawaslu di sana kurang kontekstual mungkin ya. Jadi yang digunakan pendekatan mediasi begitu ya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Bisa kita sahkan untuk hasil pemilu presiden di Papua Pegunungan. Bismillah sah. Selanjutnya pemilu DPR, dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPR yang berasal dari daerah pemilihan Papua Pegunungan. Silakan. Izin Pak Ketua, silakan dibacakan. Ini untuk hasil provinsi, apakah teman-teman KPU provinsi sudah menyampaikan ke saksi parpol masing-masing? Nah, tadi kan sudah ditanyakan ya oleh pasangan calon, saksi pasangan calon, tadi dijawab katanya sudah. Nah ini ada pertanyaan lagi, tolong diyakinkan. Karena tidak. Sebentar, karena ketika muncul pertanyaan lagi berarti kemungkinannya belum. Kan begitu. Iya, maksudnya dijawab apa adanya saja. Iya. Karena kita nggak pegang data ini. Sudah atau belum? Sudah diserahkan ini. Untuk provinsi belum. Untuk DPR RI sudah. Bukan Mas, ini loh yang mau dibacakan di sini nih. Kan ada 3 nih. Pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD. Ya, betul ya? Ya, Nah ini masing-masing sudah disampaikan belum? Ini tadi saksi dari pasangan calon presiden menyatakan belum, ya kan? Terus ini partai juga menyatakan belum. Kalau memang belum ya nyatakan belum. Kalau sudah ya sudah. Kalau misalkan sebentar Mas, sebentar. Makasih. Kalau misalkan sudah, lalu yang terima siapa? Itu ada. Tanda bukti, tanda terimanya ada enggak? Kan begitu. Kalau memang belum juga enggak apa-apa. Nanti kita harus bagikan di sini. Silakan. Baik, terima kasih untuk DPR provinsi kami serahkan di Mas, tidak dibahas itu. untuk Mas, presiden. lagi, Ya, dengarkan saya. Siap. Itu tidak dibahas. Yang dibahas adalah D untuk pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD. Ya, yang itu saja dijelaskan di sini. Baik. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Belum.
Nah, gitu Itu aja. dong. Kalau itu belum. Nah, Itu maksudnya, Pak. itu aja. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kalau sudah ya sudah, kalau belum ya belum. Siap. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau belum, kenapa tidak disampaikan? Bukannya kenapa tidak disampaikan, kenapa belum disampaikan. Disampaikan. Oke, kenapa belum disampaikan? Izin kami menjawab. Pada saat kami melakukan rekapitulasi terakhir untuk Tolikara, kami sudah siapkan untuk mau menyerahkan kepada saksi karena di situ terjadi deadlock pas Tolikara, sehingga kami langsung menuju ke bandara. Di penerbangan kami juga pada saat itu di 10:30 harus berangkat ke Jakarta, sehingga dokumen itu kami belum serahkan. Nanti setelah kami baca, kami akan serahkan kepada partai politik. Memang seharusnya kami serahkan, tapi waktu kami yang pada saat terbatas dengan dinamika yang begitu berat, sehingga kami dikawal oleh keamanan. Teman-teman kami semua naik di barakuda menuju ke bandara untuk naik. Itu situasi yang kami alami. Oke. Kalau tidak, kami sudah serahkan saat itu juga. Oke, cukup ya. Terima kasih. Jadi kan ada situasi yang belum memungkinkan untuk difotokopi, digandakan dan disampaikan. Oleh karena itu teman-teman di kesekjenan, saya minta tolong form D hasil baik itu pemilu presiden, DPR dan DPD, khususnya yang pemilu presiden dan DPR nanti disampaikan kepada masing-masing saksi yang ada di sini ya, Mas Bagus. Dan juga teman-teman saksi dari partai politik. Nah, untuk yang DPD nanti disampaikan kepada saksi DPD yang hadir. Namun demikian yang di provinsi kan masih ada sekretariat ya. Partainya juga ada pengurusnya. Halo. Tolong didengarkan ya. Ya, masih ada teman-teman sekretariat kan, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan juga masing-masing partai ada kantornya, ada pengurusnya. Nah, tolong nanti salinannya disampaikan kepada masing-masing partai politik ya. Demikian juga pada tim pasangan calon yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Begitu ya, teman-teman ya. Silakan Mbak Andi. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari PKB hampir sama, tapi karena sudah dijawab, menurut informasi yang kami terima dari saksi Partai Demokrat yang ada di sana, memang belum diberikan hasil kepada saksi partai, tapi sudah cocok dengan kronologis bahwa prinsipnya plenonya belum selesai sehingga langsung berangkat ke Jakarta. Kalau nggak salah lagi saya menangkapnya begitu ya. Nah, karena itu saya kira akan sangat bijak kalau sebelum kita melanjutkan pleno ini, pertama, tolong diberikan kepada kami kejadian-kejadian khusus secara tertulis itu dibagikan kepada semua saksi di sini, supaya kami juga nyambung dengan apa yang terjadi di sana, meskipun misalnya Demokrat sudah membawa, sudah ada saksi yang juga kami hadirkan. Yang kedua, karena hasilnya belum kita terima, maka sangat tidak pantas kalau kita membahas atau apalagi mengesahkan hasilnya kalau kita sendiri partai politik belum menerima hasil tersebut. Menurut pandangan saya usul bahwa sebaiknya ini diberikan dulu kepada kami semua yang sudah ditandatangani tadi oleh KPU Provinsi, supaya kami juga punya bahan. Apakah hasil tersebut sesuai dengan apa yang dibahas di sana, sesuai dengan apa yang sudah pernah dibahas oleh tingkat kabupaten kota di Papua Pegunungan, bagian juga di tingkat distrik. Ini kami pasti akan sandingkan. Oleh karena itu sangat bijak menurut saya kalau ini kita diberikan dulu fotokopinya. Itu sebelum kita lanjut untuk membahas lebih jauh. Karena kejadian seperti ini saya kira tidak mudah. Saya paham bahwa setiap pemilu di daerah Noken pasti tidak mudah menghadapinya, baik oleh penyelenggara maupun oleh KPU, maksud saya seluruh jajaran maupun Bawaslu. Oleh karena itu mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengurai paling tidak
bagaimana mendekati yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan karena kami belum mendapatkan Sebentar, Mbak. hasil, Mas Bagus, timnya kesekjenan mana? Yang bagi biar yang di kesekjenan. Ini kalau teman-teman daerah nggak tahu situasinya, Mas, jangan begini caranya. Diambil dulu, Mas, diambil dulu. Biar nanti yang untuk di presiden mana, di DPR mana, ditarik semua dulu, Mas. Mas, ditarik semua dulu. Mas ya, Bagus kan punya tim di kesekjenan. Gitu loh. Ditarik dulu, sebentar Mbak Andi. ya. Disiapkan siapa yang bagi. Kalau teman-teman dari daerah kan taunya situasi daerah, Mas Andi Bagus. Gak begini caranya. Siapa anak buahnya Mas Andi Bagus? Inisiatif bantu dong. Jangan hanya duduk-duduk saja. Masing-masing saksi partai ya Mas, ditanya partai apa, ditanya. Jadi masing-masing saksi diberikan, masing-masing dari saksi partai politik diberikan satu-satu. Teman saksi sudah pegang semua ya? Baik, kita lanjutkan, Mas KPU. Silakan dilanjutkan, sudah pegang semua kan? Mbak Andi yang diminta sudah dipenuhi fotokopinya. Ya. Saya kira cukup ya. Sementara yang kita pegang ini hanya KPU-nya yang tanda tangan ya. Dari saksi satu pun nggak ada yang tanda tangan. Ya kalau mintanya fotokopi sudah dikasih, ya nggak usah yang lain-lain diminta lagi, Mbak, adanya ini. Gitu. Ya kan? Lanjut Mas, dibacakan. Izin pimpinan. Ya. Saya Ya silakan. tadi kan Pakai mic Mas. Mic dipakai. siap. Terima kasih kepada pimpinan. Izin sebelumnya saya ingin mengingatkan saja sebagaimana